Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajudin. Pada kali ini saya akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan salah satu software statistik, yaitu software R. Sebelumnya perlu kita ketahui, software R ini merupakan kesatuan software yang terintegrasi dari beberapa fasilitas untuk manipulasi, perhitungan, serta penampilan grafik yang handal. Sejarah singkatnya, software R ini dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman dari Universitas Auckland. Selanjutnya, software ini dikembangkan oleh beberapa ahli seperti ahli komputer, statistik, pemrograman, geografi, dan ahli ekonomi. Adapun feature dan kelebihan dari software ini biasanya efektif dalam pengolahan data. Fasilitas penyimpanannya pun sangat minim, lengkap dengan operator perhitungan array, lengkap dan terdapat koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data, diantaranya itu seperti statistika deskriptif, fungsi probabilitas, berbagai macam uji statistik, hingga time series. Penampilan grafiknya pun sangat menarik dan fleksibel. Oke, untuk melihat tampilannya, kita langsung saja masuk ke tampilan komputer saya. Di sana akan terdapat study case. Ya, di sini sudah terlihat tampilan dari layar komputer saya. Kita akan buka study kasusnya seperti apa. Di sini study kasusnya itu seorang mahasiswa teknik industri dari salah satu universitas di Bandung ingin melakukan penelitian dengan menggunakan skala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dosen mata kuliah statistika industri. Mahasiswa tersebut membuat kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner akan disebarkan ke 30 mahasiswa teknik industri di kampus tersebut. Adapun dari pemberian skor untuk kuesionernya itu sebagai berikut. Skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 kurang setuju, skor 4 untuk setuju, skor 5 untuk sangat setuju. Berikut adalah susunan questionnya dari question 1 hingga question 10. Sini untuk pemberian skornya bisa dilihat. Berdasarkan studi kasus ini, kita ingin mengetahui apakah butir-butir dari questionnaire ini sudah valid dan reliable. Langsung saja kita melihat hasil rekap datanya. Di sini banyaknya kolom ini menunjukkan bahwa banyaknya question yang digunakan, yaitu question 1 hingga question 10, yaitu ada 10 butir pertanyaan. Dan banyaknya baris ini menunjukkan banyaknya respondennya, yaitu ada 30 dari R1 hingga R30. Untuk melakukan uji validitas, kita langsung saja masuk ke software R-nya. Sini saya menggunakan software R versi yang 32 bit. Sebenarnya ada juga versi yang 64 bit. Nah, dalam software R ini kita memerlukan package untuk melakukan pengujian statistik dan sebagainya. Jadi package yang digunakan pada kali ini merupakan package R Commander. Di sini package-nya langsung saja kita pilih dari tool menu yang ada di sini. Kita perlu pilih package. Lalu apabila belum menginstal package itu, kita bisa langsung install package. Lalu kita pilih language-nya serta pilih cari R Commander-nya, lalu klik OK. Lalu akan proses menginstal, tunggu aja sampai selesai. Jika sudah memiliki, kita langsung saja di sini langsung load package. Berhubung saya sudah menginstalnya di sini, langsung saja kita cari R Commander di sini. Sini tulisannya RCMDR ya biasanya. Klik OK. Tunggu beberapa detik soalnya proses loading hingga akan muncul tampilan seperti ini. Sini ada menunya, ada file, edit, data, statistika, grafis, model, distribusi, alat bantuan. Untuk memasukkan data hasil rekap yang kita peroleh, kita bisa masukkan dataset baru. Kita masukkan judulnya di sini. Berhubung kita judulnya sangat panjang, yaitu uji validitas dan reliabilitas, di sini tidak dapat menampung, jadi kita tulis saja validitas. Kita klik OK, maka akan muncul editor data seperti pada tampilan ini.
kita bisa tambahkan banyaknya kolom sesuai dengan banyaknya questionnya, dan tambahkan baris sesuai dengan banyaknya respondennya. Kolomnya kita tambahkan hingga 10, barisnya kita tambahkan hingga 30. Ya. Lalu kita akan ubah nama row name-nya menjadi responden. Untuk variabel 1 hingga variabel 10-nya kita ubah menjadi key 1 hingga key 10, question 1 hingga question 10. Key 2, key 3, key 4, key 5, key 6, 7, key 8, key 9 hingga key 10. Lalu kita masuk ke Excel-nya, kita buka rekap datanya, kita blok, kita Ctrl+C untuk mengcopinya. Terus kita masukkan ke sini, kita klik pada responden 1 dan question 1, kita delete dan Ctrl+V ya untuk paste. Maka data otomatis akan terinput di software R ini pada R Commander ini. Lalu apabila data sudah dimasukkan, kita langsung klik OK, maka akan muncul tampilan seperti semula lagi pada saat masuk R Commander di sini. Untuk melihat apakah data yang kita masukkan sudah benar apa belum, kita bisa cek di sini, lihat dataset. Di sini tercantum data yang aktif yang akan kita kelola. Dapat 10 question dan ada 30 responden. Jika data sudah benar, kita langsung close. Jika data salah, maka kita bisa klik edit dataset. Berhubung data sudah benar, kita close saja. Lalu kita pilih menu statistika, kita pilih analisis dimensional, lalu kita akan pilih reliabilitas skala. Akan muncul tampilan reliabilitas skala, kita pilih masukkan ubah keseluruhan dari question 1 hingga question 10. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Kita snipping tool dulu untuk ditampilkan di Excel biar mempermudah. Kita outputnya saja kita copy. Lalu di save, kita langsung copy saja, copy ke Excel analisis. Nah, berhubung outputnya sudah kita dapatkan, kita bisa langsung melakukan analisisnya. Untuk uji validitas, kita menggunakan teknik ujinya itu berupa total item terkoreksi. Nah, total item terkoreksi ini menggunakan koefisien korelasi item total yang terkoreksi dalam output software R. Biasanya tertulis sebagai R kurung buka item, total. Nah, menurut Kaplan dan Sakuzo pada 1993, suatu item pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0,3. Kita bisa lihat di sini untuk uji validitasnya, kita akan melihat masing-masing R item total yang kita peroleh dari pengolahan dengan menggunakan software R. Di sini terlihat bahwa dari question 1 hingga question 10 nilai R item totalnya itu lebih besar dari 0,3, sehingga kita dapat simpulkan berdasarkan pengolahan menggunakan software R, di sini berdasarkan pengelolaan menggunakan software R, pertanyaan yang digunakan dari nomor 1 hingga 10 dinyatakan
valid karena nilai koefisien nilai R item ya, kita tulisnya nilai R membuka item, total yaitu di sini lebih besar sama dengan nilai R item total masing-masing kuesioner ya, masing-masing pertanyaan lebih besar sama dengan 0,3. Ini menurut Kaplan dan Sakuzo. ya. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitasnya itu dengan menggunakan teknik uji yaitu Alpha-Cronbach, di mana uji ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau bersama-sama dari butir-butir pertanyaan. Menurut Ghazali 2009, konstruk pertanyaan dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Jadi kita bisa lihat kalau di dalam software R ini biasanya ditulis dengan alpha reliability. Jadi kita bisa lihat alpha reliability-nya di sini berapa. Alpha reliability-nya itu 0,9138, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pengolahan data menggunakan software R diperoleh nilai alpha pada tabel output yaitu 0,9138, lebih besar dari 0,6, sehingga data dapat dikatakan reliable atau konsisten pada waktu pengukuran yang berbeda. Ini menurut Ghazali 2009. Nah, jadi selesai sudah pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software R. Adapun output yang kita hasilkan dari studi kasus yang sudah ditampilkan ini data butir-butir pertanyaan, yaitu yang terdiri dari 10 ini sudah valid dan sudah reliable, sehingga sudah layak untuk digunakan dalam penelitian. Sekian pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software R dari saya, Muhammad Tajuddin. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan semoga tutorial ini dapat bermanfaat serta berguna bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.